Oke, selamat datang di channel Imam Kimung. Di video pertama kali ini saya akan membuat pembahasan atau materi mengenai pengenalan industri event. Oke, sebelum saya menjelaskan apa itu event, gitu ya, saya akan mendasarkan dulu bahwa event itu adalah kalimat yang berasal dari bahasa Inggris atau yang berartikan sebuah acara atau acara ya. Pada umumnya di Indonesia biasanya kalimat event ini sudah sangat biasa dipakai gitu ya, atau umum sekali. Menurut pakar dari dan ahli dari akademisi event di Politeknis Bandung, Ibu Ani Aryani Nur, event adalah kegiatan yang dilakukan dalam jadwal harian, bulanan, atau tahunan dengan mengumpulkan atau mengundang orang ke tempat yang sama untuk menerima informasi atau pengalaman penting atau pengalaman seru yang diorganisir oleh penyelenggaranya. Nah, event dikategorikan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama, leisure event, merupakan kategori event yang berkembang dengan dalam kegiatan event atau kegiatan olahraga seperti elemen kompetisi yang menarik dan banyak pengunjung. Nah, biasanya saya ambil contoh yaitu pertandingan sepak bola atau kompetisi sepak bola. Nah, kompetisi sepak bola ini sangat mendunia sekali. Bahkan di Indonesia di setiap penyelenggaraan kompetisi sepak bola biasanya di waktu normal itu selalu padat pengunjung atau sangat mengundang massa banyak untuk menonton ke stadion gitu ya. Nah, yang kedua, ini adalah personal event. Kegiatan ini sebetulnya event lebih bersifat pribadi atau sederhana gitu ya, yang dimana biasanya contohnya adalah kumpulan rutin keluarga, arisan, atau pernikahan yang diatur oleh pribadi gitu ya. Oke, yang ketiga yaitu kultur event. Dari sebuah namanya sudah kita ketahui bahwa ini adalah merupakan event yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi di jalinan masyarakat. Dengan perkembangan yang pesat dan kemajuan teknologi, organisasi acara budaya akan lebih menarik dan mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi zaman modern saat ini, menghasilkan campuran-campuran yang mengesankan dalam setiap penyelenggaraan di kategori kultur event. Oke, yang 4 yaitu organization event. Bentuk event yang diselenggarakan pada tujuan organisasi, contoh di acara organisasi dalam perusahaan, kelompok, komunitas gitu ya. Nah, biasanya mereka menyelenggarakan acara seperti konferensi, pameran, atau dalam kata lainnya yang umumnya adalah MICE, Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Oke, sebelum saya membahas langkah demi langkah membuat sebuah penyelenggaraan event, ada baiknya kalian mengenal dulu apa itu event gitu ya. Dan pertanyaan yang harus kalian jawab pertama kali adalah jelas kita harus menentukan untuk apa event ini dilaksanakan atau dibuat. Poin pertama ini sangat penting dan mendasar karena ini merupakan fondasi atau tujuan akhir ya. Untuk kalian membuat event itu, kalian harus tahu dulu goals-nya atau kesuksesan menurut kalian ini, event ini seperti apa gitu ya. Nah, di sini kalian harus jawab dulu pertanyaan itu. Setelah pertanyaan itu terjawab, ada beberapa dasar yang menjadi modal untuk kalian bisa mulai satu persatu menyusun dan menyiapkan sebuah event itu terlaksana. Oke, pertanyaannya kenapa event itu ada? Nah, ini sangat mendasar dan mungkin tidak banyak orang yang membahas ini. Berdasarkan penelitian dan pengalaman saya, ada beberapa faktor kenapa event itu tercipta atau terjadi gitu ya. Yang pertama, idea atau sebuah ide yang paling mendasar banget yaitu biasanya adalah keinginan, angan-angan, bahkan sampai mimpi gitu ya. Kalau bikin event itu kayaknya keren banget ya. Nah, biasanya seperti itu. Atau kalau bikin event itu kayaknya bakal mengundang pengunjung banyak ya gitu. Nah, itu biasanya tersirat dari sebuah ide yang biasanya muncul, entah itu misalnya sendiri atau kalian lagi ngobrol bareng teman-teman, akhirnya muncullah sebuah ide atau keinginan untuk menciptakan sebuah event itu gitu ya. Itu yang paling mendasar. Yang kedua, selain daripada ide, biasanya muncul dari tren dan momentum.
gitu ya. Tidak sedikit event terlaksana karena tren dan momentumnya. Contohnya, sudah tidak asing lagi kalian mendengar acara 17 Agustusan. Nah, ini merupakan momentum penyelenggaraan event yang biasanya ada di bulan Agustus bahkan sampai Oktober gitu ya, yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna gitu ya. Dimana dari mulai Karang Taruna RT, RW, desa, daerah sampai nasional, mereka menyelenggarakan sebuah kegiatan atau acara 17 Agustusan. Acaranya macam-macam gitu ya. Bisa mulai dari perlombaan gitu ya, atau seni-seni di kemasyarakatan. Nah, itulah contoh event itu tercipta atau terjadi karena tren dan momentum. Contoh lainnya masih di tren dan momentum. Biasanya ulang tahun. Nah, ulang tahun ini bisa bersifat pribadi, perusahaan, komunitas. Biasanya dalam rangka ulang tahun mereka selalu menyelenggarakan kegiatan acaranya yang skupnya bisa kecil sampai besar gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah pada saat pandemi ini biasanya event yang selalu dilakukan itu adalah secara virtual seperti webinar gitu ya, atau Harbolnas. Nah, Harbolnas itu biasanya muncul atau tercipta eventnya karena momentum juga dan trennya gitu ya. Di saat pandemi ini sangat tren sekali atau hype sekali mengenai event Harbolnas gitu ya, Hari Belanja Online Nasional. Nah, momentum ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh para pedagang di toko online untuk menyelenggarakan sebuah event yang biasanya digagas oleh marketplace-nya. Nah, itulah faktor yang kedua tentang momentum dan tren. Nah, faktor yang terakhir adalah demand, di mana permintaan biasanya selalu muncul gitu ya untuk terjadinya sebuah event. Nah, permintaannya dari siapa? Banyak golongan yang mendorong event ini digelar. Sebab demand, biasanya perusahaan menggelar sebuah acara. Demand-nya macam-macam, dari mulai kebutuhan atau visi misi dari perusahaan itu sendiri yang biasanya menyelenggarakan event dan menunjuk event organizer. Nah, kemudian ada juga demand dari pasar gitu ya. Contohnya sebuah promotor konser musik biasanya melakukan riset dari pasar untuk membuat voting siapa yang akan dimunculkan di konser ini untuk bintang tamunya. Nah, itu masih banyak lagi mengenai demand gitu ya. Nah, 3 faktor itu sebetulnya yang mendorong event ini terjadi. Ini berdasarkan pengalaman saya dalam melihat industri event itu berjalan sampai saat ini. Oke, ada 3 hal dasar mungkin tadi bisa menjadi patokan atau informasi bagi teman-teman untuk mengenal dulu industri event ini itu apa gitu ya. Nah, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman informasi ini. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan ke event atau video-video tentang event lainnya, spesifik membuat event seperti apa ada di next video. Dan untuk mendukung channel ini, saya minta kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share, serta komen di bawah tentang seluruh elemen pertanyaan di dunia event. Nah, mungkin bisa menjadi bahan saya juga untuk membuat konten-konten berdasarkan pertanyaan kawan-kawan semuanya. Saya Imam Kimum, see you next video.